Shalom, selamat pagi. Sahabat GSCC, terus diberkati, terus menjadi berkat. Bless to bless. Pagi hari ini siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam anugerahnya, mari kita siapkan hati kita, bawa hidup kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami, membawa kami semakin lebih lagi untuk mengenal Engkau. Sepatah kata firman sanggup menyembuhkan kami, sebab kami tahu di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan di dalam nama Yesus Kristus. Kubuka hati untuk roh-Mu Tuhan. Jamah kami, pimpin kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami terus mau buka hati dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kalangku kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati hanya baru Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Kau hadir di sini, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, menyamai Jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yarabata ya rabalaba ya rabalaba se, ya raba ya rabalaba syaraba ya raba. Haleluya. Ya raba sikiri biri ya raba syaraba ya raba. Haleluya. Haleluya. Hari ya raba sik rabata ya rabalaba ya rabalaba. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Ya raba ya rabalaba laba laba sik raba. Bang, kami terus mau buka hati kami. Ya Rabba Shikara Balaba Ya Rabba Laba 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 Sika Ya Rabba Laba. Haleluya. Kau lembut, kau manis, Engkau penghibur kami Tuhan. Kau jamah kami dengan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Rabba Shikara Balaba. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yesus Tuhan yang Maha Tinggi. Jamahlah kami Bapa, penuhi kami Yesus dengan kuasa yang Maha Tinggi. Di Arabasyan kuasamu Tuhan yang
tiada terbatas, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tiada pernah berkesudahan. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kebaikanmu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan di dalam namamu Tuhan ada kemenangan, ada kegirangan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus, sebab firman-Mu yang hidup selalu memberikan kami kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita jumpa lagi di dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan 5 pasal per hari di dalam kitab Yesaya 17 hingga Yesaya 21. Saudara, kalau saya membaca dari kemarin hingga hari ini, perkataan-perkataan yang firman Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya itu berbicara tentang ucapan-ucapan ilahi. Dan salah satu ucapan ilahi yang Tuhan sampaikan kemarin di dalam Yesaya 14 itu berbicara tentang bintang fajar yang ada di timur yang jatuh, saudara. Hati-hati, jangan kita tertipu. Ada hal-hal yang serupa tapi tak sama. Sebetulnya itu adalah kepalsuan di mana iblis berusaha menjadi malaikat terang untuk menyesatkan sebanyak-banyak orang. Firman Tuhan katakan bahwa engkau dan saya itu seperti bintang yang bercahaya di langit. Tapi bintang itu akan berusaha dijatuhkan sebanyak-banyaknya. Kitab Wahyu berkata, ekor naga itu akan menarik sepertiga bintang yang ada di langit. Yang dari langit bercahaya itu akan jatuh. Betapa besarnya penipuan iblis di akhir zaman ini untuk membuat sebanyak-banyaknya orang benar itu jatuh. Itu sebabnya kita harus mampu membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ucapan ilahi kemarin dan hingga hari ini, sekali lagi kita akan belajar. Sampai besok, saudara. Ucapan-ucapan ilahi itu ada banyak, saudara. Saudara, di kitab suci ada ucapan ilahi, ada ucapan bahagia. Ucapan ilahi ini berbicara tentang ucapan dari Tuhan. Langsung dari bibir mulutnya, dia berikan kepada hamba-hambanya. Berbicara tentang ucapan ilahi, saudara. Ucapan dari Tuhan. Ya, nama Tuhan saja kita tidak boleh untuk menyebutnya dengan tidak hormat. Nah, bagaimana ucapan-ucapannya ini dia berikan? Itu jangan sampai kita ucapannya itu kita abaikan, kita tidak dengar, kita tidak hargai. Karena ucapan ilahi itu berbicara soal perkataan firman Tuhan yang wajib harus kita dengar karena mengandung otoritas dan makna yang mendalam. Ada ucapan bahagia di kitab Matius. Ucapan bahagia itu kata-kata penghiburan. Tapi ucapan ilahi, saudara, kalau kita bacakan di dalam kitab Yesaya, ucapan ilahi itu berisi teguran-teguran. Dan teguran itu, saudara, wow, kalau bisa dilihat bikin berdiri rambut. Memang Tuhan mengutus ada banyak bangsa-bangsa yang Tuhan pakai sebagai alatnya untuk mencambuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tapi ingat, bangsa-bangsa ini pun tidak akan luput karena mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sesaat lamanya mereka dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk mencambuk bangsa kesayangan, bangsa pilihannya Tuhan. Tapi setelah itu mereka akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Let's see bagaimana ucapan ilahi. Nah, yang pertama, ucapan ilahi itu harus kita dengar. Yang kedua, ucapan ilahi itu memiliki otoritas. Yang ketiga, firman itu adalah firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan itu akan melakukan apa yang diperintahkan. Amin. Jadi apa yang diucapkan itu pasti akan terjadi, saudara. Makanya, saudara, jangan main-main dengan firman Tuhan. Siapa meremehkan firman akan menerima, menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat pada firman itu pasti akan disayangi. Amin. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 17 hingga 21. Saya memberikan judul ucapan-ucapan ilahi. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saudara, bangsa-bangsa yang dipakai sebagai alatnya Tuhan. Nih, ada banyak nih. Mari kita baca. Ada bangsa Babel, ada bangsa Asyur, ada bangsa Filistia, ada bangsa Moab, Damsyik dan Efraim. Efraim itu Israel ya, saudara, ditegur. Ya, ucapan ilahi terhadap Asyur, Ethiopia, Mesir, ya. Sekali lagi, Babel, Duma, Arabia, dan kemudian saudara, ada Tirus dan Sidon. Saudara, ucapan-ucapan ilahi ini selain diucapkan kepada bangsa yang dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk menegur, juga diucapkan kepada bangsa Yehuda dan juga Israel. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, ucapan ilahi itu yang Tuhan berikan.
itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, kalau Tuhan berkata, Damsyik, ya kalau Tuhan berkata Babel, Asyur, Filistia, Moab, kamu akan terjadi seperti ini, dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi. Nah, saudara, bangsa yang menjadi alatnya Tuhan ini tidak luput. Bahkan bangsa pilihan Tuhan ini juga tidak akan luput dari segala macam teguran, hukuman, bahkan berkat-berkat itu tidak akan luput dari semuanya itu. Jangan meremehkan firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa seringnya kita belajar, sekedar belajar firman, tapi yang mengesampingkan firman itu. Setelah kita mengerti, kita belajar, kita mengesampingkan. Bangsa Israel, bangsa Yehuda memiliki ritual untuk menyembah Allah. Mereka punya kebiasaan untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dipelajari tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang didengar tidak sesuai dengan apa yang diimplementasikan. Saudara, jangan main-main. Ucapan ilahi yang Tuhan sampaikan itu berbicara firman Tuhan yang tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Saudara, firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 50 ayat 16 hingga 17 berkata seperti ini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Wah, saudara, bangsa Israel kalau mau bicara soal ketetapan, kalau mau bicara soal perjanjian, kalau mau bicara soal Taurat, kalau mau bicara soal aturan-aturan, itu para imam, ya, para imam, para pemuka-pemuka agama, ya, imam-imam yang ada itu tahu betul apa itu arti aturan, ketetapan, perjanjian, bahkan mereka dengan bangga menyebut bangsa pilihan. Saudara, kalau kita mengakui kita sebagai satu bangsa pilihan, kita membanggakan identitas kita. Kita membanggakan apa yang kita miliki. Namun apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel ini bangga menjadi bangsa pilihan. Mereka bangga sebagai bangsa yang memiliki bait suci yang Salomo dirikan yang termegah, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hidup sebagai orang fasik. Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapan-ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Saudara, mulut ini kadang begitu gampangnya mengulangi firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, amin. Itu baik buat kita. Tapi apa gunanya kalau kita bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya? Yesaya katakan, tapi hatinya menjauh daripadaku. Bahkan memuliakan Tuhan dengan perkataannya, tapi perbuatannya nggak linear, saudara. Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau, lihat bagaimana dikatakan di sini, engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Kenapa Tuhan harus memakai bangsa-bangsa Babel, Mesir, bangsa Aram, Tirus, dan Sidon itu untuk menjadi alat untuk menyerang bangsa Yehuda? Karena mereka tahu firman, menyebut firman, melakukan ritual penyembahan, tapi mereka membenci teguran dan mengesampingkan firman. Itu sebabnya Tuhan tidak lagi pakai teguran lewat apa-apa yang lain, tapi Tuhan pakai bangsa-bangsa ini dengan tongkat dan gadanya untuk tegur bangsa Israel. Saudara, dalam hal ini, saudara, satu saat nanti kalau kita tidak mendengarkan perkataan firman Tuhan, Tuhan akan berfirman dengan berbagai-bagai cara. Di kitab Ayub dikatakan, Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara. Ketika Tuhan berfirman dengan perkataan gak didengar, dia pakai bangsa-bangsa lain. Dia pakai bangsa-bangsa lain. Dia pakai bangsa-bangsa lain itu untuk menegur lewat peperangan, lewat pembuangan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita peka dengan ucapan ilahi Tuhan. Apakah yang menjadi ucapan ilahi Tuhan pada kita hari ini? Mungkin ucapan ilahi itu berbicara soal teguran melalui, ya bisa saja melalui penderitaan, bisa saja melalui penyakit, bisa saja melalui promosi, bisa saja melalui berkat, bisa saja melalui hewan. Keledai berbicara kepada Bileam, karena keledai itu mampu melihat malaikat Tuhan dengan pedangnya di depannya, sementara Bileam tidak bisa. Saudara yang berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mengesampingkan teguran? Padahal di sekitar kita Tuhan begitu nyata memakai badai,
bahkan burung pipit Tuhan pakai untuk menegur kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak putus-putusnya kita akan menerima suara Tuhan daripada Dia. Di kitab Amsal 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, karena perintah itu pelitah dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang memimpin kita ke jalan yang benar. Dia menyatakan dirinya, dia menyingkapkan dirinya di dalam waktu-waktu yang begitu panjang untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. Perintah itu pelitah, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Pagi hari ini kita diingatkan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang ucapan-ucapan ilahi. Ucapan ilahi ini berbicara soal teguran. Teguran itu kepada bangsa yang dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk mendidik bangsa Yehuda, bangsa Israel untuk kembali ke jalannya Tuhan. Dan ucapan ilahi ini juga menegur Efraim, menegur Yehuda, menegur Yerusalem. Saudara, hari ini kita diingatkan, jangan berhenti untuk mau memiliki sikap hati untuk menerima teguran. Tadi waktu penyembahan saya suka sekali dengan pujian yang tadi. Roh Kudus kau hadir di sini. Kubuka hati untuk rohmu Tuhan. Setiap kali ketika saya berdoa dan ingin Tuhan mau ubahkan saya minta Tuhan saya butuh Roh Kudus. Aku buka hati untuk rohmu Tuhan. Saudara, tanpa kita buka hati, kita tidak bisa akan menerima teguran dari Tuhan. Kita nggak akan bisa menerima tuntunan daripada Tuhan. Nah, hari ini saudara, ada banyak ayat-ayat yang kita pelajari ini tentang ucapan-ucapan ilahi, saudara. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Nah, Efraim ini sebetulnya adalah anak dari Yakub, anak dari Yusuf, cucu dari Yakub. Dan Yakub memberkati Efraim dan Manasye dengan tangannya seperti ini. Tangan kanan menyentuh kepala dari Efraim. Tangan kanannya itu artinya tangan berkat. Dan Efraim anak bungsu yang dianggap sebagai anak yang sulung. Dan saudara, hak kesulungan itu ternyata diberikan kepada Efraim. Tapi Efraim itu seperti dikatakan adalah ayat firman Tuhan yang lain, merpati tolol. Yang tidak mengerti panggilannya. Tidak mengerti destininya. Berkat yang dia terima adalah berkat kesulungan. Yang dia terima dari Yusuf. Padahal Yusuf bukan anak yang sulung. Ruben anak sulung. Tapi kehilangan hak kesulungannya. Oleh karena dia menghampiri tempat ketiduran dari gundik ayahnya yaitu Yakub. Ya. Selanjutnya anak-anak yang berikutnya. Ada berkat-berkat yang lain. Nah Yusuf ini anak yang kalau mau dibilang bukan anak yang sulung. Tapi dia anak kesayangan dari Yakub dan juga Rahel. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yakub ini hilang dan karena sesuatu dan lain hal, karena Yusuf ini anak kesayangan, dia mendapatkan berkat double portion. Dia dua anaknya diberkati. Yusuf menerima double portion. Dan Efraim mendapatkan hak kesulungan itu. Tapi Efraim tidak bertumbuh dalam panggilannya. Yang bertumbuh dalam panggilannya itu yaitu Yehuda. Memang sudah dinubuatkan. Tongkat kerajaan itu tidak akan beralih daripadamu. Ya, saudara. Dan ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nantinya akan menjadi suatu timbunan reruntuhan. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada dia menjadikannya dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri. Dia akan melihat pada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan perubahan-perubahan. Dan yang saya tidak sempat baca itu bagaimana Tuhan menegur Efraim yang harusnya dia memiliki berkat kesulungan itu yang dia dapatkan dari Yakub, dia dapatkan langsung dari Yakub opanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang saya mau katakan. Ketika kita sebetulnya memiliki hak kesulungan, Esau kehilangan hak kesulungan diberikan kepada Yakub. Yakub menerima hak kesulungan. Hak kesulungan itu dia tidak berikan kepada Ruben.
Ruben tidak menerima hak kesulungan, tapi Yusuf menerima hak kesulungan, yaitu langsung kepada dua putranya, yaitu Efraim dan Manasye. Efraim menerima hak kesulungannya, tapi hak kesulungannya itu disia-siakan. Harusnya bangsa Efraim, suku bangsa Efraim ini yang meneruskan berkat-berkat hak kesulungan. Tapi apa yang terjadi? Tongkat kerajaan itu jatuh di suku Yehuda. Saudara, teguran demi teguran itu adalah apa yang Tuhan katakan, didikan. Didikan itu kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda itu sangat keras. Didikannya sangat keras sehingga bangsa Israel itu sendiri itu tidak saat ini diabaikan karena ada bangsa lain yang kemudian dicangkokkan kepada bangsa Israel. Dan ucapan ilahi demi ucapan ilahi itu diberikan sebagai teguran demi teguran kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang tidak mempercayai Mesias. Saudara yang berkati, ucapan ilahi terhadap Asyur, Tuhan menghardiknya seperti sekam. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia, di mana teguran-teguran itu begitu nyata di dalam kehidupan bangsa Ethiopia. Lalu ada ucapan ilahi terhadap Mesir juga. Tuhan akan menghajar orang Mesir. Dia menghajar dan akan menyembuhkan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan dan dia akan mengabulkan doa mereka. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia, yaitu bagaimana dia pakai Yesaya berjalan telanjang 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Israel. Jadi Yesaya dijadikan sebagai simbol penyambung lidah Tuhan untuk menegur Ethiopia dan Mesir. Lalu ucapan ilahi terhadap Babel. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, sudah jatuh, Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan berkuburan di tanah. Saudara, sejarah mencatat bahwa Babel adalah salah satu bangsa terkuat di dunia ini yang pernah memerintah. Namun apa yang terjadi? Dia jatuh juga. Ya, ucapan ilahi terhadap Duma, hai pengawal masih lama malam ini, hai pengawal masih lama malam ini. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah orang Dedan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan cuma sekedar menyelidiki ketetapan Tuhan dan menyebut perjanjian dengan mulut, dan mengesampingkan teguran. Teguran Tuhan itu ada banyak, teguran itu ada nyata. Firman Tuhan ada di sekitar kita untuk memimpin kita kembali kepada jalan yang benar. Hanya apakah kita menghargai perintah-perintah Tuhan tersebut. Amsal 6 ayat 23, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran itu mendidik jalan kehidupan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Dan lagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal 13 ayat 13 berkata seperti ini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saudara, apa yang saya bacakan tadi secara cepat adalah bangsa-bangsa yang kemudian menanggung akibatnya. Mereka tidak takut akan Tuhan, dan mereka kemudian menjadi alatnya Tuhan untuk menghardik bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Mereka pun tetap menanggung akibatnya. Ya, saudara, apapun yang ditabur, kita pasti akan menuai. Yang meremehkan firman, tahu meremehkan? Memandang rendah. Sudah mendengar, tapi tidak menganggap ada kuasa di dalam firman tersebut. Ia akan menanggung akibatnya. Apapun itu saudara. Makanya hari ini, jangan bangga kalau kita hari ini kita masih berdiri tegak dengan, saya diberkati. Walaupun saya nggak masuk gereja, saya tetap dapat kekayaan. Saya tetap mendapat kemuliaan. Masyarakat itu senang dengan saya. Saudara yang berkati, hukum itu tabur tuai saudara. Dan di dalam Indonesia ini ada begitu banyak hukum pidana, perdata yang mungkin kita nggak tahu. Gak usah jauh-jauh kita mendapatkan teguran dari Tuhan. Di dunia ini ada begitu banyak aturan dan hukuman. Kalau kita salah melangkah, sebetulnya kita sebenarnya adalah penjahat yang tidak ketangkap. Yang ada di penjara sana adalah tahanan yang ketahuan dan ditangkap. Tapi mungkin kita nggak tahu. Saudara, kalau saya mempelajari hukum di Indonesia ini, saudara, kita baca dan kita nggak baca, hukum itu tetap berlaku. Hukum positif. Kita baca, kita nggak baca, kita tetap dihukum kalau ketahuan. Ini hukum dunia, saudara. Saudara curi ayam, saudara pasti masuk penjara. Ada orang curi ayam bisa masuk 3 tahun loh.
bisa masuk saudara. Hanya gara-gara kesalahan yang kecil. Di dunia ini ada koridornya, ada rambu-rambunya. Di dunia ini aja menawarkan hukuman-hukuman yang siap untuk membantai kita. Hanya karena kita nggak tahu itu hukuman, bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan. Hati-hati saudara. Di Indonesia ini, saya juga sebagai hamba Tuhan yang sebagai ASN, kalau baca itu reguler-reguler, satu aturan aja ya, Perpres. Itu pasalnya ada berapa? Ya, ada 5 ribuan halaman, saudara. Saudara pernah baca buku 5 ribuan halaman? Itu satu Perpres, bisa 5 ribuan halaman. Baca Alkitab berapa halaman, saudara? Ini satu Perpres. Belum lagi peraturan pemerintah yang ada di bawahnya, peraturan menteri yang ada di bawahnya. Saudara, kalau saudara belajar ilmu hukum di Indonesia, ya, peraturan-peraturan aja itu ada berapa? Belum lagi di kitab undang-undang, hukum pidana, hukum perdata, dan kitab-kitab lainnya. Di dunia ini, saudara, kalau yang sederhana saja kita nggak bisa taat, sebenarnya kita adalah penjahat yang tidak ketahuan. Penjahat yang tidak ketahuan, hanya karena nggak ditangkap polisi, engkau dan saya tidak masuk penjara. Tapi secara aturan, ya, melanggar lampu merah, itu hal-hal yang kita udah ngerti. Tapi di peraturan-peraturan di kitab-kitab perundang-undangan, saudara. Nah, saya sebagai ASN, itu ada banyak regulasi-regulasi, saudara, yang harus ditaati. Yang akan berdampak pada hukuman, perdata, pidana, atau dan lain sebagainya. Teman-teman dihukum pasti jauh lebih tahu. Saya awam, saya nggak tahu. Di dunia ini berlangsung dan berlaku hukum-hukum yang harus kita taati. Kita tahu, kita nggak tahu, kalau kita kena dihukum. Kita baca atau kita nggak baca, bahkan kita nggak pernah ada di pikiran kita ada undang-undang, ada peraturan-peraturan dan hukum-hukum seperti ini. Kita kena masuk penjara, saudara. Di dunia berlaku seperti itu. Kita ini negara hukum. Dan hukum yang ada itu banyak sekali. Saudara-saudara boleh belajar di teman-teman hukum. Teman-teman hukum pasti ketawa kalau saya ngomong seperti ini karena saya nggak ngerti. Tapi itu benar, saudara. Di dunia ini berlaku hukum yang begitu banyak terhadap hukumnya Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Buah-buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Artinya, kebenaran Tuhan adalah dasar dari segala dasar sumber hukum. Dan tidak ada hukum yang menentang tentang kebenaran Alkitab. Karena kebenaran firman Tuhan adalah dasar. Nah, saudara, kalau kebenaran firman Tuhan adalah dasar, jangan remehkan firman. Karena di luar sana ada aturan yang lebih kejam dalam menerapkan prinsip hukum. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan, menerima upahnya, menerima berkat. Kalau hari ini saya mengundang dan mengajak saudara untuk taat firman, taat perintah, di luar sana di Indonesia ini berlaku aturan, taatlah kepada hukum. Hukum itu jauh lebih kejam di dalam cara mendidik kita. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah lalai dan mengesampingkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ucapan-ucapan ilahi yang sudah Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan, jangan pernah disepelekan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, ada begitu banyak ucapan ilahi, teguran-teguran firman Tuhan, logos maupun rema di sekitar kami, Tuhan, untuk mengajar kami hal-hal yang penting untuk kami belajar. Ajar kami untuk membuka hati kami terhadap kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar belajar, tetapi menjadi pelaku firman, bukan sekedar bercermin dengan firman, tetapi menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan di kitab Yakobus mengatakan. Bapak, kami berdoa untuk kami menghormati, tidak mengesampingkan firman, menghargai firman, menghargai ketetapan, menghargai Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana Yesaya engkau pakai sebagai penyambung lidah dengan teguran-teguran yang begitu keras kepada Mesir dan Ethiopia. Hari ini Tuhan, kami ditegur dengan keras oleh firman Tuhan. Biarlah kami taat, tunduk sepenuhnya, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa bagi hari ini kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia dengan kami, dan bagi saudara-saudara sekalian yang masih belum mengikuti channel ini, please subscribe. Nanti saudara akan mendapatkan pemberitahuan notifikasi video lebih banyak lagi melalui channel Gracia Hope Foundation channel. Semoga kami menjadi berkat. Shalom. God bless you. Taat dengar firman dan melakukan. Amin. God bless you.